Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nura Beta. Ya, di video kali ini aku bakal jelasin sedikit ya tentang pentingnya proses penjodohan ikan cupang. Kenapa penjodohan ini penting? Karena dengan adanya penjodohan, proses breeding ini tidak memerlukan waktu yang lama. Kalau biasanya tanpa penjodohan, proses breeding bisa sampai 3 hari, bahkan bisa berakhir gagal breeding, teman-teman. Nah, yang kedua, kita memberi waktu pejantan untuk membuat sarang tanpa diganggu betina. Kalau tanpa penjodohan, biasanya pejantan akan lebih agresif karena sarangnya belum selesai tapi sudah didekati oleh betinanya. Nah, yang ketiga juga untuk menghindari resiko kerusakan pada kedua ikan yang akan dibreeding. Biasanya ada pejantan yang agresif ataupun kebalikannya. Ini juga untuk menghindari resiko terburuknya ya teman-teman, yaitu kematian pada salah satu ikan cupang yang kita breeding nantinya. Nah, sambil nikmatin ikannya dulu, kita liatin videonya. Jadi itu ya teman-teman, proses penjodohan ikan cupang ini juga jadi salah satu faktor keberhasilan dan lebih maksimal dalam pemerasan telur betina, sehingga harapan anakan yang akan dihasilkan juga nanti lebih banyak. Nah, biasanya kalau nggak pakai penjodohan itu betina yang sudah rusak-rusak ekornya, anal, dorsal ataupun caudalnya itu bisa rusak parah. Itu malah makan waktu lagi kita buat pemulihannya lagi ya. Kalau dengan penjodohan kan kita nggak butuh waktu lama juga untuk bisa di breeding kembali. Apalagi kalau kita punya ikannya bagus gitu ya, atau kita suka banget sama ikan yang bakal kita breeding itu. Jadi sayang kalau sampai ikan kita itu rusak gitu. Untuk proses breeding biasanya kita satuin betina sehari setelah dijodohin ya. Jangan lupa kita kasih plastik atau styrofoam di atas permukaan air untuk pejantan itu membuat buih atau sarangnya. Biasanya ikan akan bertelur keesokan harinya dan 2 hari untuk telurnya menetas. Terus untuk perawatan burayaknya sendiri diberi makan artemia saat usia burayak itu 4 hari ya teman-teman. Karena di usia itu cadangan makanan burayak sudah habis dan harus kita kasih makan. Biasanya pemberian artemia sampai usia 10 hari, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pakan kutu air. Nah, untuk proses breeding selanjutnya setelah indukan itu sudah dipijah, kita kasih jeda, kita rawat lagi betinanya sampai 2 minggu, kemudian bisa kita breeding kembali teman-teman. Jadi kita rawat dulu 2 minggu itu, terus kita breeding kembali. Nah, kalau mau di breeding untuk ketiga kalinya, jedanya itu nambah jadi 1 bulan. 1 bulan baru kita bisa breeding lagi. Kenapa 1 bulan? Supaya pematangan telur dari betina itu lebih maksimal. Jadi karena setelah proses pemijahan itu biasanya telurnya akan meregenerasi lagi ya, butuh waktu. Jadi kita rawat dulu betinanya sampai usia 1 bulan kemudian baru kita pijah lagi gitu. Nah, ini setelah selesai proses breeding dengan metode penjodohan ya teman-teman. Nih, ini ekornya ada yang rusak nih, cuman nggak terlalu parah. Tuh bagian ekornya. Nah, kalau dengan metode penjodohan itu dia nggak sampai agresif banget ya, sampai nyerang betinanya, nggak terlalu rusak. Jadi ini
amannya proses penjodohan itu ya kayak gini, jadi dia nggak sampai rusak banget dan menghindari resiko kematian juga. Nah, bapaannya ada di sini. Ini burayak usia 2 hari teman-teman, usia 2 hari, masih ada di bawah styrofoam. Tadi aku sudah cek tuh, lumayan banyak tuh di bawah. Nah, di styrofoam, di bawah styrofoam situ ada lagi dijagain sama bapaknya tuh, di dasar-dasar tuh banyak. Oke, segitu aja pembahasan kali ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan sampai jumpa di next video.